Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama Arkan Nugraha dengan NIM C140 123 1063. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat peta dari aplikasi ArcGIS ini. Nah, langkah pertama itu yang harus kita lakukan itu membuat peta indeks. Nah, peta indeks sendiri ini kita bisa mengambilnya dari Google Earth Pro dengan cara kita menggunakan snipping tools yang menggunakan mencari lokasi yang akan kita jadikan sebagai peta indeks. Lalu kita simpan ke dalam suatu folder. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus membuka aplikasi ArcGIS ini. Nah, lalu kita harus memasukkan data-datanya terlebih dahulu dengan cara kita menggunakan di sini ada yang namanya add data. Nah, yang pertama-tama itu kita harus mengkonekkan folder yang tadi sudah kita buat. Nah, setelah kita konekkan data yang sudah kita buat, lalu kita harus masukkan data lahan field trip yang TIFF ini. Nah, lalu kita add. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Nah, yang kedua itu kita add lagi filenya. Nah, lalu kita masukkan eh, data lahan 2 XLS. Nah, lalu kita add. Nah, setelah data lahan 2 ini dimasukkan, langkah selanjutnya yaitu kita harus mengklik lahan 2 ini lalu kita untuk display XY data. Nah, setelah kita display XY data, lalu kita edit menggunakan WGS 1984 UTM Zone 48S. Nah, lalu kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah, setelah itu, nah setelah itu, nah kita harus eh, klik lagi di sini dua kali. Setelah muncul titik seperti ini, diklik yang ini dua kali, lalu kita buat dengan oktagon dengan warna bebas lalu ukuran 15 lalu kita klik oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik kanan lalu kita ke label features, kita centang untuk memunculkan nama-namanya. Nah, untuk edit nama di sini kita bisa klik lagi di sini, kita ke properties. Nah, kita ke properties lalu ke labels. Nah, di labels ini kita buat menjadi simbolnya begini. Ini kita 14, di sini kita ganti jadi Times New Roman. Nah, lalu kita terapkan. Lalu oke. Nah, itu sudah jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuat batas lahan. Nah, cara membuat batas lahan yaitu kita ke Windows, lalu kita buka katalog. Nah, di sini kita konekin lagi folder yang harus kita konekkan, folder yang sudah tadi kita buat. Nah, setelah folder connect, kita harus klik kanan di folder yang tadi, lalu kita ke New, lalu kita buka lagi New Shapefile. Nah, setelah kita buka New Shapefile ini, kita kasih nama batas lahan. Batas lahan. Lalu di sini poinnya yaitu poligon. Nah, di sini kita edit menjadi WGS 1984 UTM Zone 48S. Nah, seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa close dulu katalognya, nggak apa-apa. Nah, di sini kita mulai membuat batas lahannya dengan cara kita di sini bisa klik batas lahan di sini, kita klik kanan, lalu kita di edit feature yaitu kita mulai start editing. Nanti di sebelah kanan sini akan muncul tulisan batas lahan 2. Nah, batas lahan 2 ini kita klik, lalu di bawah di construction tool ini akan muncul pilihan-pilihan, lalu kita pilih yang polygon. Nah, setelah kita pilih yang polygon, langkah saja itu maka kursor yang kita ini akan menjadi tanda plus seperti ini. Nah, langkah saja kita harus mengklik tiap tiap titik terluar. Nah, dari sini. Nah, sudah. Di sini kita stop editing aja. Yes, kita save. Lalu di sini kita klik dua. Di sini fill color kita ubah menjadi no color dengan ketebalannya sebanyak 2, lalu warnanya kita bikin jadi warna hitam. Lalu kita klik OK. Nah, setelah selesai seperti ini, langkah selanjutnya itu kita bisa batas lahan lagi ke sini, kita klik kanan, lalu kita open attribute table. Di sini kita klik add field. Nah, di sini kita bikin teks dengan nama luas lahan. Lalu kita klik OK. Yes. Nah, lalu di sini juga kita klik, kita add field lagi. Di sini kita bisa tulis X dengan type-nya itu yaitu double. Kita oke. Dan yang terakhir itu yaitu kita add field lagi dengan nama Y dengan type double juga. Nah, kita oke. Nah, di sini setelah kita tambahkan ketiga ini lalu di tiap sini kita di luas lahan kita klik kanan, lalu kita calculate geometry. Nah, di sini kita pilih area WGS 1984. Nah, di sini di unitnya kita ganti menjadi hektar. Kita oke. Di X kita klik lagi, kita calculate geometry. Di sini propertinya kita ubah menjadi X coordinate of centroid. Nah, unitnya kita ubah menjadi meter, lalu kita klik oke. Begitupun dia kita klik, lalu kita calculate geometry. Di sini properti kita ganti menjadi Y coordinate of centroid, lalu unitnya kita ganti jadi meter. Kita oke lagi. Nah, setelah selesai selesai menambahkan ini, kita bisa menambahkan titik tengah dengan cara yaitu di sini kita bisa klik, lalu kita ekspor. Nah, kita konekin dulu di sini. Kita browse, kita connect ke folder lagi seperti yang tadi. Lalu misal di sini sudah ada, lalu kita langsung klik di sini, kita up ganti namanya jadi titik tengah. Nah, titik tengah 2. Nah, di sini kita ganti save as type-nya menjadi the base table. Nah, lalu di sini kita save. Nah, di sini kita oke. Yes. Nah, ini bisa kita close. Nah, maka nanti akan muncul di sini titik tengah di bawah sini. Nah, di sini bisa kita klik, kita display XY data. Di sini kita edit. Jadi WGS 1994 UTM zone. Kita klik OK. Kita oke lagi. Nah, nanti maka titik tengah akan muncul. Nah, di lambang titik tengah di atas ini kita klik dua kali lagi. Kita ubah menjadi circle, kita ubah warnanya menjadi warna kuning, lalu kita ubah warnanya menjadi 15. Lalu kita klik OK. Maka akan seperti ini. Nah, setelah ini selesai, langkah selanjutnya itu kita ke view.
Kita ke view, lalu kita ke layout view. Nah, setelah seperti ini, kita bisa klik kanan, kita ke Patch and Print Setup. Lalu kita ubah size-nya menjadi A4. Nah, ini kita ubah menjadi A4. Lalu orientation-nya kita ubah menjadi landscape. Kita klik OK. Nah, ini bisa kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, maksudnya itu kita harus membuat garis tepi dari ini kita menggunakan drawing di sini itu kita menggunakan rectangle. Nah, di sini kita buat aja kotaknya. Oke, seperti ini. Nah, setelah ini jadi, ini kita bisa klik kanan, kita ke properties. Di sini kita fill color jadi no color dengan outline color kita buat menjadi warna hitam dan outline width-nya menjadi 2. Nah, kita terapkan, kita oke. Nah, di sini kita klik kanan lagi, kita ke order lalu kita send to back. Nah, maka menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus membuat garis pembatas antara peta yang kita buat dengan lain-lainnya. Nah, dengan cara kita di sini kita menggunakan ruler gitu agar rapi. Kita menggunakan di sini lagi, kita ganti menjadi line. Nah, di sini kita tarik garis. Nah, setelah ini jadi, kita ke properties lagi dan ketebalannya menjadi 2. Oke, sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya itu ini bisa kita hapus ya, rulernya. Kita clear guide. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus menambahkan tulisan logo dan lambang dari IPB dan Engineering Aquaculture. Di sini bisa kita copy, lalu di sini kita paste. Hmm. Nah, setelah itu kita mau menambahkan teks. Nah, cara menambahkan teksnya itu kita harus menggunakan ini teks. Kita klik di sini, kita klik aja langsung di sini. Nah, di sini kita bisa langsung nulis teks. Nah, ini kita klik dua lalu akan muncul seperti ini. Nah, setelah kita menambahkan tulisan teks seperti ini, kita klik dua lalu kita bisa ubah di sini menjadi rata tengah dengan fontnya Times New Roman, country 1 ya, Times New Roman 14. Oke, kita oke aja. Kita masukkan eh ini engineering, aquaculture, kultur kita enter. Di sini budidaya perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kelautan di sini PB University. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini ketinggalan harusnya kita bold ya. Oke, kita terapkan lagi. Nah, oke. Nah, di sini udah kita atur. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis pembatas gitu dari tulisan ini untuk tulisan selanjutnya. Nah, jadi kita gunakan lagi yang drawing line tadi. Ini kita garis sini, tas. Klik dua. Nah, habis itu di sini kita properties lagi, lalu kita ubah ketebalan menjadi 2. Kita terapkan, lalu oke. Nah, selanjutnya itu judul dari apa yang kita buat ini. Nah, judulnya itu adalah peta field trip. Nah, di sini bisa kita copy dulu ya. Copy, terus kita paste di sini, kita pindahin ke bawah. Ini bisa kita jadi peta field trip. Peta field trip BDP 60 Kari Hill. Nah, ya, kita bisa terapkan lalu oke. Nah, isi sudah ada. Kita pindahkan ke atas sini. Nah, lalu garis yang ini tadi bisa kita copy paste. Nah, selanjutnya itu kita menambahkan grid untuk ininya.
Untuk petanya di sini saya kita klik kanan, lalu kita insert, kita ke view itu mana sih? Nah, ini grid ya. Nah, ini kita tambahkan grid terlebih dahulu di sini. Kita new grid, kita pilih yang ke sini, misal grid lalu berikutnya di sini kita bikin jadi labels only. Oke, berikutnya finish. Lalu kita terapkan. Nah, oke, sudah. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus memasukkan arah mata angin. Ntar ini kita rapikan sedikit, kita kecilin. Nah, nah dengan cara kita buka insert lalu kita ke north arrow. Nah, di sini kita masukkan yang ini aja. Oke, di sini akan muncul. Nah, lalu kita pindahkan ke sini. Di sini kita bisa copy lagi kata-katanya. Eh, Proyeksi sistem sistem proyeksi dimana kita tulis WGS 1984 UTM Zone 48S, terus kita masukkan sini skala. Nah, kita rata kanan lalu kita terapkan terus oke. Nah, di sini udah muncul ya. Kita pindahkan ke sini. Nah, langkah selanjutnya itu kita ingin masukkan skala. Skala dengan dua skala, yaitu skala yang teks dan skala yang tuh. Nah, itu kita pakai yang absolute scale. Di sini kita ke properties terlebih dahulu. Di sini kita pakai yang map unitnya kita ganti menjadi meter. Ini kita menjadi sentimeter. Nah, di sini kita pakai yang absolute. Di sini kita terapkan lalu oke. Kita close ya. Nah, nih skalanya sudah ada di sini. Lalu tidak usah kita ubah-ubah untuk ukurannya lalu kita pindahkan ke sini. Nah, saja kita masukkan eh, skala dengan bentuk alternatif scale bar 1. Di sini kita ke properties lagi. Di sini ini kita buat menjadi kilometer. Kita terapkan lalu oke. Kita klik oke lagi. Lalu muncul di sini. Kita pindahkan ke bawah sini. Nah, nah, garis yang tadi ini bisa kita klik lagi. Nah, ini kita copy, kita pindahkan lagi ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan legenda. Sini legenda. Sini kita insert, kita ke legend. Di sini kita memasukin apa aja, misal di sini kita ganti. Nah, nah karena untuk di legenda ini karena kita tutup dulu. Nah, di sini kita balik lagi ke sini nih ada yang terlewat ternyata di lahan 2 event ini harus kita ganti namanya menjadi koordinat lahan. Sorry, sebentar. Kita edit kita ke properties lalu di general kita ganti namanya jadi koordinat lahan 2. Kita terapkan dan oke. Nah, sudah itu, nah kita bisa langsung aja masukin legendnya di sini. Kita nggak usah balik aja. Di sini kita kalau sudah diatur, kita langsung berikut-berikutnya dan selesai. Di sini ya, bakal muncul legenda. Hmm. Di sini kita copy ke paste lagi. Saja kita akan masukkan peta indeks yang tadi sudah kita screenshot gitu dari Google Earth Photo. Nah, isi peta indeks, lalu kita masukkan dengan cara insert. Kita insert picture. Nah, di sini ya, udah kita kecilkan.
Pindahin sini, kecilkan lagi. Bagus. Nah, setelah selesai seperti ini kita tambahkan lagi satu lagi garis ya guys. Nah, akhirnya kita masukkan nama dan NIM dan tanggal pembuatannya. Oke, kita buat rata kanan, terapkan lalu. Terakhir tinggal kita save lalu kita save as dan membuatnya menjadi PNG. Oke, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.